Dengan cara ini, kerajaan Daud dibangun dengan indah. Kerajaan Daud yang begitu sempurna, tetapi saudara, Daud dijanjikan kerajaan ini oleh Tuhan dan juga didukung oleh banyak orang. Namun apakah dia bisa memerintah kerajaan sebesar ini sendirian? Tidak bisa. Apa kira-kira yang Daud butuhkan? Dia membutuhkan penolong. Dia membutuhkan seseorang untuk melakukan ini bersama. Jadi dalam kitab 1 Tawarik yang ke-11 ayat yang ke-10 hingga pasal 12 ayat yang ke-40, itu sangatlah panjang. Diperkenalkan seorang prajurit yang membantu Daud. Nah, namun jika kita melihat daftar prajurit ini, kitab 2 Samuel 23 juga menuliskan prajurit yang sama yang telah membantu Daud. Tetapi daftar yang tertulis dalam kitab Tawarik jauh lebih panjang. Mengapa demikian? Ini menekankan bahwa Daud didukung oleh banyak sekali orang serta dibantu oleh seluruh bangsa Israel. Nah, artinya tujuannya adalah memberitahu orang-orang yang telah kembali dari pembuangan dan masih hidup di bawah perbudakan kerajaan Persia, menginformasikan kebesaran kerajaan Daud dan legitimasi kerajaan Daud dan berkat-berkat dari perjanjian yang menakjubkan mengenai kerajaan yang didirikan oleh Tuhan ini. Untuk menanamkan identitas pada orang-orang yang dibuang pada zaman itu dan menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang melanjutkan kehidupan kerajaan dari Daud ini. Setelah itu, prajurit yang membantu Daud datang dari semua suku. Prajurit yang membantu Daud dari semua suku keluar satu persatu. Jadi, di bawah kepemimpinan Daud, persatuan Israel akhirnya tercapai. Bukankah pada saat itu Israel terpecah, terbagi antara utara dan selatan, semua suku pun terpecah. Dan meskipun mereka telah kembali ke negara asal mereka dari pembuangan, mereka tetap tidak memiliki identitas. Mereka masih hidup dalam penderitaan dan kesedihan di bawah kekuasaan dari kerajaan Persia. Semua orang di masa lalu yang mencapai persatuan di bawah kepemimpinan dari Raja Daud sambil mengatakan bahwa persatuan telah tercapai dan dikatakan juga bahwa ketika mereka membangun kerajaan di masa depan, mereka harus bergabung untuk membangun kerajaan yang bersatu. Kerajaan Daud memperkenalkan persatuan. Kemudian, Tuhan menugaskan prajurit lain untuk membantu Daud memenuhi janji Tuhan dan ini ditulis dalam kitab 1 Tawarik 11 ayat yang ke-10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud yang telah memberikan dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel. Dalam mencapai sebuah kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai seorang raja seperti yang difirmankan oleh Tuhan mengenai bangsa Israel. Saudara, karena Tuhan telah menolong Daud, karena Tuhan bersama dengan Daud, siapa yang akan datang? Orang-orang itu datang. Mereka membantu dia yang datang. Kita sering mengejar orang terlebih dahulu, tetapi itu bukanlah prinsip pemerintahan Daud. Karena Tuhan menyertai kita, dan kita berpegang pada janji Tuhan, orang-orang tetap bersatu. Dan bagaimana orang-orang sekitar membantumu? Semua orang membantu. Semua orang. Mereka membantu dengan sekuat tenaga. Dan bukan itu saja, mereka ternyata mendirikan kerajaan Allah. Itu sungguh penampilan yang sangat indah. Nah, sebuah fenomena muncul khusus terjadi pada mereka yang membantu Daud. Terutama kerajaan selatan yang berada di selatan Yehuda, suku Benyamin, dan juga Yehuda dalam kitab 1 Tawarik 12 ayat 18 berkata demikian. Lalu roh menguasai Amasai, kepala 30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, wahai anak Isai. Dengarlah aku, sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong engkau, ialah Allahmu sendiri. Dan kemudian Daud
menyambut mereka dan mengangkat mereka semua menjadi kepala pasukan dari Daud. Saudara, apa yang terjadi kepada kepala pasukan yang membantu Daud? Roh Kudus datang atas mereka. Bukankah ini sangat menarik? Mereka adalah orang yang mampu memegang senjata dengan baik dan orang-orang yang sangat kuat. Artinya Tuhan menggerakkan mereka dengan Roh Kudus, saudara. Saat melakukan pekerjaan Tuhan, umat Tuhan harus dikumpulkan. Apakah ciri-ciri umat Tuhan? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan saat membangun tabernakel, Tuhan menggunakan Aholiab dan Bezalel. Apa yang terjadi pada mereka semua? Mereka dipenuhi Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru, ada diaken yang melayani gereja Yerusalem mula-mula di Yerusalem. Apa ciri dari diaken tersebut? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti ini, Roh Kudus turun ke atas mereka yang membantu Daud. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun? Kebijaksanaan muncul. Kebijaksanaan datang kepada mereka. Jadi apa yang mereka lihat? Tuhan membantumu. Dengan kata lain, mereka melihat bahwa Tuhan menyertai Daud. Nah, mata rohani saya telah terbuka untuk melihat hal yang seperti ini. Begitu banyak orang baik berkumpul di sekitar Daud. Hal ini dituliskan dalam 1 Tawarik 12 ayat 22. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Dan dari hari ke hari mereka berdatangan dan tempatnya menjadi penuh sekali. Nah, saudara, tidak mudah menemukan orang saat sedang bekerja seperti itu. Tidak mudah menemukan orang yang baik, saudara. Tetapi di kerajaan Daud dipenuhi dengan orang-orang yang sangat baik. Dan mereka kembali ke Daud dan ingin membantunya berkumpul. Dikatakan bahwa mereka yang ingin membantu Daud membentuk pasukan yang sangat besar. Dikatakan seperti pasukan Tuhan yang memperkenalkan bagaimana semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang ingin membantu Daud dan yang melihat perjanjian Allah berkumpul untuk membentuk pasukan Allah. Saudara tahu ciri mereka? Mereka aktif berusaha membantu Daud. Sikap dan pikiran telah siap. Selanjutnya, tidak hanya pikiran, tetapi juga keterampilan, dan mereka adalah prajurit yang pandai dalam bertarung. Dan dalam kasus suku Isakar, mereka mengetahui dan menunjukkan apa yang harus dilakukan. Orang yang bisa bertarung pun berkumpul. Karena Tuhan beserta Daud, maka ia diberkati. Kitab 1 Tawarik 12. Ayat 38 mengatakan demikian. Sekalian yaitu, prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi Raja Israel. Seluruh orang Israel dengan bulat hati hendak mengangkat Daud dengan bulat hati. Jika saudara membaca 1 dan 2 Tawarik, banyak ungkapan dengan bulat hati akan keluar. Banyak kata yang akan mengenai hati. Komunitas bulat hati ini, jika kita lihat dalam struktur segitiga, maka mereka terdiri dari Tuhan, Daud, dan umat. Ini telah menjadi komunitas. Jadi seberapa kuat negara ini? Sebuah komunitas yang satu pikiran, sebuah komunitas tanpa perpecahan, sebuah komunitas yang sangat ideal. Sebagai penutup pertemuan kita, mari kita lihat apa yang dapat kita terapkan. Yang pertama, jemaat dan pelayan, kita adalah sama. Kita harus selalu memeriksa apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk menjauhi dosa dan hidup dalam ketaatan firman. Meskipun Tuhan menjadikan Saul raja, memberinya misi dan kerajaan, tetapi ketika dia tidak taat dan tidak setia, Tuhan mengambil kerajaan itu. Tuhan memberi dan mengambil. Tetapi atas dasar apa yang Tuhan lakukan, ini adalah sebuah dosa. Jika kita taat, Tuhan akan memberikan kita kasih karunia. Jika tidak, dan kita berbuat dosa, Tuhan akan mengambilnya. Dan kemudian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu memeriksa apakah kita menaati firman Tuhan dan juga menaati kehendaknya dan juga semua perintah yang diberikan oleh Tuhan.
Lalu, sama seperti Daud yang membangun bangsa, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk kerajaan Allah, saudara-saudara. Kerajaan Yesus Kristus, masing-masing dari kita memiliki Tuhan sebagai Raja kita, dan dalam Perjanjian Lama, kita memiliki Daud sebagai Raja, tetapi dalam Perjanjian Baru, kita memiliki Yesus Kristus sebagai Raja kita semua. Kebajikan apa yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menerima Yesus sebagai Raja? Pertama, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita perlu memiliki sikap dan keterampilan untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti prajurit Daud yang bertempur, kita harus memperoleh keterampilan kita. Yang ketiga, seperti apa seharusnya gereja atau komunitas yang beriman menyembah Yesus sebagai Raja kita semua? Ketika Daud menjadi Raja, semua komunitas berkumpul untuk berbagi, bersekutu, dan mereka semua dipenuhi dengan sebuah sukacita. Ini adalah ciri dari sebuah komunitas dengan Yesus sebagai kepala mereka. Komunitas yang saling berbagi kepada masing-masing umat manusia dan bersekutu dengan hati yang bulat dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pertemuan kita berakhir di sini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Daud yang memindahkan tabut perjanjian menuju Yerusalem. Kita akan sama-sama melihat mengenai Daud yang memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau begitu, sampai jumpa.